Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim wa atina al-khaira wa adfa'na syarra wa najina wa shfina ya rabbal alamin. Kelas 1 syariah, bagaimana keadaannya semua? Semoga selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keistiqomahan dan kelancaran di setiap urusannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih kita semua belajar tentang fikih wanita, khususnya di dalam kitab Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam Syekh Dr. Syauqi Allah Mufti Riyadh Al-Masriyah, khususnya di dalam bab yang berkaitan dengan talak bagi seorang wanita. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri yang diceraikan, yang diceraikan setelah dicampuri oleh suaminya ketika dalam masa pernikahan, kemudian istri yang diceraikan secara talak raj'i, kemudian bagaimana hukum seorang istri yang sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, hak-haknya apa saja yang harus didapatkan dan tidak didapatkannya. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang talak. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pelajaran hari ini adalah ta'addudut talaq min amriha biyadiha li nafsiha, bahwa bagaimana hukum talak yang diucapkan lebih daripada satu kali dan diucapkannya ini oleh seorang istri untuk dirinya sendiri, paham sampai di sini? Jadi ta'addudut talaq min amriha, daripada istri, yang dicatatkan oleh istri, biyadiha li nafsiha, untuk dirinya sendiri. Di sini ada pertanyaan, innahu tazawwaja imra'ah ja'ala ismataha fi yadiha wa innaha talaqat nafsuha wa ahidatan, kemudian raji'aha bi'aqdin fahal yajuzu laha tatliqu nafsiha qabla muraja'atiha ba'da talqah al-ula wa hal tamliku tatliq nafsiha akthar min marrah wa hal tantakilul ismah ilaihi ba'da muraja'atiha aula. Pertanyaannya di sini adalah apakah boleh si istri menceraikan dirinya sendiri lebih dari satu talak sebelum suami merujuknya. Jadi kan tadi ada, tadi ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan si suami ini menyerahkan ismah atau urusan daripada talak, otoritasnya dilimpahkan kepada keputusan istrinya. Jadi ketika istrinya ingin menceraikan dirinya sendiri, maka silahkan, itu sudah diserahkan oleh suaminya, dan kemudian istrinya ini pun mentalak dirinya sendiri misalkan pada bulan 9. Kemudian pada bulan ke-10 dia mentalak dirinya sendiri, baru setelah 2 talak ini suami merujuknya lagi dengan akad pada bulan 10 akhir. Kemudian suami merujuknya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh si istri ini menceraikan dirinya sendiri lebih dari satu talak? Tadi kan talak pertama bulan 9, talak kedua bulan 10. Sedangkan baru dirujuk kembali setelah 2 talak tersebut. Pertanyaannya, apa boleh istri menceraikan dirinya sendiri lebih dari satu talak sebelum suami merujuknya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah istri berhak mentalak dirinya sendiri lebih dari satu kali? Dan yang ketiga, apakah urusan talaknya menjadi haknya suami atau bisa kembali kepada suaminya ketika suaminya telah merujuk si istri tersebut? Jawabannya adalah yang ditulis secara syariat, bahwasannya ketika istri diserahkan oleh suaminya otoritas talak, maka si istri bebas memilih antakhtar, terserah sampai jumlah talaknya menjadi 3 kali. Biasanya talak ini disebut dengan
talak tafwid ya, bahwa talak tafwid ini adalah suami menyerahkan hak talaknya kepada istrinya, yaitu dilimpahkan kepada istrinya. Jadi misalkan ya udah kalau kamu mau, suami bilang ke istri kalau kamu mau dan kamu sudah misalkan ingin bercerai, silahkan kamu ceraikan diri kamu sendiri gitu ya. Nah, biasanya talak tafwid ini disepakati ketika akad nikah, atau misalkan di dalam dokumen di dalam pernikahan bahwa suami bersedia melimpahkan otoritas perceraian kepada istrinya jika memang istrinya ingin ya, jika istrinya menerima maka silahkan. Atau jika di dalam tafwid ketika penyerahannya itu ada kata kullama sya'at atau kullama syi'ti ya, atau kapan saja kamu mau, maka kamu silahkan menceraikan diri kamu sendiri, maka dia punya hak talak kapan saja ya, bisa dipahami. Jadi istrinya mempunyai hak talak kapan saja. Fa innaha tamliku talaq mata sya'at mulawahida wa taqtis al majlisil aqdi. Tetapi jika ketika dalam tafwid yang dibuat atau penyerahan otoritas hak cerai itu dibuat setelah menikah dan tidak ada muqayyad bi qaid atau tidak terikat dengan kata apapun, maka si istri hanya berhak memiliki talak itu hanya talak satu dan di dalam satu majlis, tidak bisa menjadi talak dua dan talak tiga karena tidak ada kaitannya atau tidak ada kata-kata yang menjadikan lebih umum atau lebih banyak daripada talak satu tersebut ya, bisa dipahami. Jadi ketika misalkan di tafwid itu suaminya mengatakan kullal masya'at atau terserah kapanpun dia mau, maka si istri bebas melakukan sesuatu tersebut karena untuk ta'mimul fi'l. Maka sampai dengan 3 kali pun istrinya mengatakan talak, meskipun suaminya belum merujuknya setelah 1 kali talak, maka dibolehkan. Tetapi jika suami merujuknya setelah istri mengatakan talak 1 dan 2, maka suami boleh juga mengembalikan hak talaknya kepada suaminya itu. Jadi bukan hak istrinya lagi. Tapi kalau misalkan istri telah mentalak dirinya sendiri karena udah ada kata kullama sya'at dan dia mentalak talak 3, maka tidak berhak suami atau tidak ada kesempatan lagi untuk tafwid menyerahkan hak talak kepada suaminya karena sudah talak 3 dan sudah tidak bisa kembali lagi, itu ya, bisa dipahami sampai di sini. Oke, mungkin untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Ya, jika ada yang tidak dimengerti maka silahkan untuk ditanyakan kembali. Jadi tadi ini tentang mempelajari tentang tolak tafwid, yang mana tolak tafwid ini yang berkaitan dengan penyerahan hak talak kepada seorang istri. Jadi tadi bedanya kalau ada perkataan kullama sya'at atau kullama syi'ti, atau misalkan ketika penyerahan tafwid itu tidak terikat dengan qaid atau dengan kata-kata apapun, maka berbeda juga talaknya ya. Jadi yang berlaku hanya 1 talak di dalam 1 majlis atau tidak ada majlis lainnya setelah mengatakan 1 talak tersebut. Tapi kalau masya'at, maka itu berhak si istri atau perempuan untuk mentalak dirinya sendiri dengan 1 atau 2 atau 3 talak meskipun suami belum merujuknya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaykhina fid dharaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.